Begini, makanya sebenarnya tapi ada kalimat Imam Malik yang orang tidak tangkap. Saya pun sendiri ketika membaca kisah ini hanya lewat ternyata begitu. Ternyata ada kalimat Imam Malik itu yang dipakai ulama. Makanya Imam Malik berbuat bicara ini. Unnak kurang masuk payasu. Aku tadi setelah sholat subuh kepingin sekali makan anggur. Makanya saya berdoa kepada Allah. Itu kalimat itu. Saya berdoa kepada Allah sehingga Allah datangkan saya tidak bekerja. Pertanyaannya, ini dicari doa apa yang dibaca Imam Malik dia tidak bekerja rezeki datang. Itu tidak diajarkan. Atau dikasih tahu. Itu dibaca 70 kali atau 100 kali pas selesai sholat Jumat. Allahumma gfirli bihalalika an haramika waghnini bifadlika amman siwaka. Itu doa. Dihafal kan? Kalau tidak hafal ngomong. Saya tidak ulang. Itu doa. Tapi sebenarnya kan ada doa-doa kita yang dipakai. Rasulullah kan mengatakan kalimatani mafifatani bilisan sakidatani bilisan kakibatani warahmah. Ada dua kalimat yang mudah diucapkan oleh lisan, berat timbangannya dari kemudian dirindukan yang maha rahmat. Allahumma rabbil qulubana wa qulub jami'i man fadara fi majlisina hadha bi nurin ma'rifah wa ilmin mukashafah wal wasilah wal iman wal islam ya fatahu ya alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin amin amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat ikhwan fillah sidang jamaah salat maghrib, wabil khusus para imam dan pegawai dan seluruh tamu undangan yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita memanfaatkan waktu antara maghrib dengan isya. Sebenarnya ada 4 waktu yang kita tidak boleh lalai dalam 24 jam. Jadi siapa yang tidak lalai pada 4 waktu ini, maka Allah akan mencukupkan kehidupannya baik di dunia maupun di akhirat, dan dia mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu yang pertama adalah menjelang masuknya waktu maghrib. Yang kedua antara maghrib dengan isya. Yang ketiga adalah menjelang masuknya waktu subuh, yakni waktu sahar. Makanya kita sering sebut dengan makan sahur. Dalam Al-Quran Allah mengatakan wal azhari hum yastaghfirun. Kemudian yang keempat adalah antara sesudah sholat subuh sampai masuknya waktu subuh. Jadi 4 waktu ini sebenarnya istimewa. Kalau kita mengambil patokan umum, itu sebenarnya adalah pagi dan petang. Itu patokan umumnya. Jadi kita diperintahkan dalam agama untuk melakukan amaliyah yang sebenarnya paling pokok adalah melakukan ibadah berupa apakah zikir, tafakur, atau dengan doa. Menjelang masuk waktu maghrib, sebenarnya ada ulama kita mengatakan tidak semua hari, hanya tertentu pada hari Jumat, hari Kamis sore menjelang masuknya waktu Jumat. Di situ pintu langit terbuka. Siapa yang berdoa, maka itu doanya pasti tembus ke alas.
Jadi itu pada Kamis sore menjelang masuknya maghrib Jumat. Kemudian yang kedua, antara maghrib dengan isya itu kita manfaatkan untuk berzikir. Bahkan di situ ada satu sholat sunnah yang sangat luar biasa pahalanya, yakni sholat sunnah awalin. Siapa yang melaksanakan kata Nabi sholat sunnah awalin, maka pahalanya sama kalau dia sholat sunnah 12 tahun lamanya, dan diampuni dosanya selama 80 tahun. Tapi itu adalah perhitungan akhirat, bukan dunia. Perbandingan dunia dengan akhirat, kalau perhitungan waktu, satu hari di akhirat itu 1000 tahun di dunia. Jadi makanya kalau diampuni dosa 50 tahun itu perbandingan akhirat, bukan dunia. Sholat ini disebut dengan sholat sunat awalin, jumlah rakaatnya 6 rakaat. Sering ada orang mengatakan sholat sunat taubat, sebenarnya sama karena fungsinya sehingga dua namanya. Sholat sunat awalin karena nilai pahalanya sama dengan 12 tahun sholat sunat. Dikatakan sholat sunat taubat karena 80 tahun dosa diampuni ketika melaksanakan satu kali. Waktu untuk melaksanakan sholat ini pas selesai sholat maghrib kita zikir, kemudian doa, bisa melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat dulu, ba'diyah maghrib, kemudian berdiri mengambil 6 rakaat. Ada juga ulama mengatakan cukup digabungkan karena dalam hadis itu mengatakan sholat 6 rakaat. Jadi kalau sudah sholat 6 rakaat itu sudah masuk. Jadi kalau tidak ada kegiatan itu yang paling afdal. Kalau kita punya wirid silakan pakai, karena wirid yang sering kita pakai itu biasa kalau perintah di dalam beberapa kitab ulama kita, seperti dalam kitab Bahjatul Nufus karangan Imam Al-Jauzi, itu meminta untuk kita baca terutama surah Al-Fatihah 1 kali, surah Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq, An-Nas masing-masing 1 kali, ayat kursi 1 kali, kemudian Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala bis samai wa huwas samiul alim 3 kali. Maka kita dijanji oleh Allah tidak akan kena musibah hingga masuk waktu subuh. Kalau bukan itu yang kita pakai ayat Al-Husni. Al-Husni itu adalah 2 ayat terakhir Quran surat At-Taubah, surah 9 ayat 128 129. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Ini dibaca 7 kali. Di kitab yang lain diperintahkan membaca 9 kali. Saya mencari kenapa berbeda. Imam As-Sawi dalam tafsir As-Sawi mengatakan 7 kali. Siapa yang membaca 7 kali maka dia mendapatkan 6 keutamaan. Yang pertama dipanjangkan umurnya. Orang yang punya wirid laqad ja'akum, kalau dia masih sempat baca di waktu maghrib, maka itu dijamin tidak akan meninggal hingga masuk waktu subuh. Kalau dia amalkan di 10 hari, maka dijamin dia akan sampai waktu maghrib. Makanya kota ada di Sulawesi Selatan itu yang di Sope, dia seorang hafiz Quran 30 juz, tapi ketika menjelang kematiannya wirid laqad ja'akum ini dia tidak hafal, padahal setiap hari dia baca. Nah, dia minta tolong kepada anaknya supaya diberikan Al-Quran. Dia buka Quran surat Taubah, hanya 2 ayat ini yang tidak dia lihat di dalam Al-Quran. Itu dia tidak lihat tulisan itu. Makanya dia berpesan bahwa panggil semua saudaramu karena hari ini saya meninggal. Betul sebelum masuk waktu asar dia wafat.
Itu mirip dengan jejak. Makanya kalau orang mau dipanjangkan umurnya, tanya ulama-ulama kita dulu dan orang-orang tua yang panjang umurnya, tanya amalannya. Kebanyakan itu pakai lada jejak. Kalau bukan itu dikurban. Pada saat berkurban, setelah pisau itu menyentuh leher binatang, itu sudah dia meminta, ya Allah, murahkan rezekiku, panjangkan umurku sehingga saya bisa berkurban tahun depan. Kenapa adalah hasil situ? Ulama kita mengatakan di dalam hadis bahwa kurban itu ketika disembelih, sebelum menetes, sebelum sampai darah tetesan binatang kurban itu sampai ke tanah, itu pahalanya sudah sampai. Kita menangkapnya bahwa pahalanya cepat, tapi ulama tasawuf, ulama hikmah memahami bahwa di situ pada saat pisau mulai ditarik, maka berdoa karena itu langsung mustajab. Itu intinya. Makanya di situ orang pakai untuk doa panjang umur. Mengatakan apakah umur itu bisa dirubah? Kan takdir. Kalau Allah sudah takdirkan, tidak bisa dirubah. Umur itu tidak bisa dirubah, tapi bisa berubah. Kalau dirubah, kita yang merubah. Kalau berubah, Allah yang menetapkan dia bisa berubah. Itu intinya. Makanya di masa Nabi Isa kan sudah ada orang yang dirubah umurnya. Nabi Musa juga demikian. Makanya ada umatnya itu katakan ini sudah akan meninggal, tinggal 7 tahun. Tapi pas 7 tahun malakul maut tidak datang. Mengatakan mungkin dia lupa. 25 tahun baru datang. Makanya ketika ditanya, kenapa baru datang? Apakah kau lupa? Dia mengatakan tidak. Ternyata orang ini sudah ditetapkan oleh Allah, tapi dia menyambung silaturahim sehingga Allah menambahkan umurnya. Umatnya saja nabi-nabi yang terdahulu ditambahkan oleh Allah, apalagi umatnya Rasulullah. Cuma kalau kita yang mau menambah, tidak bisa. Takdir itu Pak bisa berubah. Jangan katakan takdir itu tidak bisa berubah, bisa. Nabi kan mengatakan sedekah bisa menolak bala. Cuma takdir itu ketika turun ke langit-langit dunia itu tidak bisa dicabut, mesti sampai. Tapi kalau dia masih di lauhul mahfuz, sebagian besar ulama kita mengatakan itu masih bisa dirubah. Ketika turun ke langit-langit dunia itu tidak bisa dicabut, harus sampai. Makanya guru kita Profesor Dr. Quraisy Hakim ketika berdoa, pernah saya dengar doanya dan kalimatnya sederhana, ya Allah, jika engkau telah mentakdirkan sesuatu kepada kami dan tidak bisa engkau mencabutnya, maka sampaikanlah kepada kami dalam bentuk yang halus. Ternyata Profesor Dr. Haji dalam bukunya mengatakan begini, orang yang bermimpi kena musibah sebenarnya itu takdir yang tidak bisa ditarik, mesti sampai ke dia tapi tidak menyakitkan. Jadi orang yang bermimpi kecelakaan itu sebenarnya sudah ditakdirkan kena kecelakaan, cuma karena ada yang dia lakukan sehingga bala itu disampaikan Allah dalam bentuk yang tidak menyakitkan tapi mesti sampai ke dia. Itu melalui mimpi. Makanya ulama dulu kan selalu bilang, orang tua kita kan sering bilang, kalau bermimpi meninggal berarti kau panjang umur. Karena sudah ditetapkan. Nah inilah sebenarnya kalau kita kaji dalam kajian ulama kita itu luar biasa. Jadi penting saya sampaikan, berdoa. Sedangkan itu bisa menolak. Menolak itu kan tidak hilang. Takdir itu tidak hilang kalau ditolak. Kalau ditolak itu sesuatu yang keras bisa lembut. Itu ditolak, jadi tidak hilang. Kan kuncinya begitu. Makanya sedekah itu yang bisa. Makanya Rasulullah mengatakan ketika sedekah bersamaan dengan bala, maka tidak akan pernah bala mendahului sedekah. Itulah sehingga kenapa kita disuruh sedekah subuh. Dan begitu sebenarnya. Kenapa kita disuruh sedekah subuh? Sedekah kan sama saja. Sedekah di waktu duhur kena pahala menjadi bil hasanati pada asra amsalha. Sedekah di malam hari kena juga masalul dari. Sebenarnya
pakai sama-sama 10 loh, nanti dimanfaatkan baru karena masalah dari yunfikuna amwalahum bisa dilihat ke masalah habatin ambalan sal'asalan wa fi kulli sunnatin itu apa kan karena di situ. Kalau orang sedekah malam sedekah sama, cuma kenapa sedekah subuh itu utama dibanding dengan sedekah yang lain. Bahkan Imam Nawawi di Masjid itu mengatakan sedekah subuh 40 subuh tidak terputus itu bisa dipakai bertawassul. Itulah disebut dengan tawassul dengan amal soleh. Tapi tidak semua sedekah itu ada sedekah ikhlas. Sering kita mengatakan sedekah ikhlas itu ketika mengatakan karena Allah 50.000 itu ikhlas. Ulama sufi mengatakan itu tidak ikhlas. Karena Allah atau tanpa nama itu tidak ikhlas. Yang dimaksud sedekah ikhlas itu yang kena hadis qudsi. Siapa hambaku memberikan kepadaku dan dia tidak menghitungnya, maka aku pun akan membalasnya dengan tidak menghitungnya. Itu hadis qudsi. Caranya bagaimana? Gampang Pak. Kalau celengan lewat, uang dimasukkan ke dalam saku, uang 100, uang 50, uang 20, kumpul saja di dalam saku baju. Ketika celengan lewat, tutup mata, baru tarik 2 lembar atau 1 lembar. Tidak usah lihat uang berapa, masukkan ke celengan. Itulah makna ketika hambaku memberikan kepadaku, dia tidak menghitungnya, maka aku pun akan membalasnya dengan tidak menghitungnya. Kalau kita 50.000 kan dihitung, oh ini parahnya kalau dikali 10 lipat kan 500.000 kan begitu. Itu dihitung. Jadi memang ada metode itu dalam bersedekah yang mudah. Saya itu Pak diberitahu guru Tasir Muhammad Nur dari Biren. Nah, ketika punya kendaraan selalu siapkan bensin. Jadi di mobil saya itu ada botol aqua yang 1,5 liter, dan itu selalu saya isi bensin, simpan di jok mobil. Sering keluar. Jadi dia pesannya begini, ketika kau sebentar dalam perjalanan ada orang yang dorong motor karena kehabisan bensin, kasih. Mungkin kau tidak kenal, kau uang kasih uang 100.000, dia tetap masih mendorong motornya karena yang dia butuhkan adalah bensin. Kadang-kadang tengah malam hujan bersama keluarganya dia dorong motor karena kehabisan. Dan itulah pahala yang tidak pernah kau sangka-sangka. Yang seperti itu bisa dipakai bertawassul. Sedekah yang bisa dipakai bertawassul itu tidak sembarang. Jadi ada tingkatannya. Hanya dalam agama itu kan beda-beda. Ada ulama kita mengambil taraf yang paling tinggi. Ada juga cara bersedekah yang paling bagus, tapi mungkin berat. Sampai ustaz juga tidak berani. Kalau ada peminta sumbangan, kasih saya kunci tempat uang, baru kasih. Kau pergi ambil di sana berapa yang kau butuhkan. Itu yang paling susah. Saya pernah dapat cerita ini di salah satu ulama yang alumni Mesir. Itu dia selesai mulai dari SD di Mesir sampai selesai doktornya, dosen saya almarhum. Dia pernah cerita begini, di Mesir itu ada orang kaya yang memang kalau pas Al-Azhar mau mahasiswa di Al-Azhar mau diberikan pakaian, itu beasiswa pakaian, itu dia hanya serahkan kunci peti besi ke bendahara Al-Azhar. Ini tempat uang saya, pergi ambil, kalau kurang lapor. Tapi apa yang diberikan oleh Allah ternyata ada keajaiban. Ketika selesai diambil dan sudah terpenuhi semua, dikasih kuncinya, 1 minggu kemudian dia buka, itu uang tidak kurang, tetap full. Tapi kalau akal sehat kan tidak bisa. Tidak bisa. Kalau kok bisa diambil tidak berulang. Nah, itu ada kelasnya. Bukan kelas yang pelit. Kalau yang tarik uang 100 dia dorong masuk lagi, tarik lagi, dia dorong lagi. Dia bilang ini salah ambil.
Nah, ini jadi masalah. Malaikat itu sudah mencatat, didorong lagi, mana lagi nih. Ini kan jadi, tapi tidak ada di otak ini, tidak ada. Insyaallah. Cuma di kampung saya tidak banyak. Banyak juga. Baru kalau berdoa mau dikasih rezeki yang besar-besar. Sampai malaikat kita itu Pak bingung. Makanya dalam agama ini harus kita juga pakai kalkulasi akal dalam beragama. Makanya Umar itu adalah salah satu sahabat yang lebih mendahulukan akal dalam beragama. Tidak masalah akal, tapi jangan mengakali agama. Tapi pakai akal itu kan begini, berdoa itu kan begini. Kalau kita berdoa, sebenarnya kenapa kita disuruh berpuasa 2 hari, puasa sunnah loh? Senin itu puasa sunnah kelahiran Nabi Rasulullah. Hari Kamis di situ doa di store, pahala di store. Kayaknya kan Nabi ditanya kenapa kau berpuasa hari Senin? Dia mengatakan saya lahir hari Senin. Di sinilah muncul nanti pendapat bahwa jangan puasa hari Senin, puasa pada hari kelahiran. Kan Nabi ditanya kenapa kau berpuasa hari Senin? Nabi katakan karena saya lahir hari Senin. Kalau kau lahir hari Rabu, maka puasa hari Rabu karena sunnahnya di sana puasa hari kelahiran, bukan puasa hari Senin. Sehingga ketika kita kaji kitab-kitab itu penjelasan tentang ini, ulama ambil dua-duanya. Siapa yang berpuasa hari Senin, maka dia puasa sunnah hari kelahiran Nabi. Siapa yang berpuasa pada hari kelahirannya, maka dia mengikuti Nabi puasa sunnah pada hari kelahiran. Itu satu hadis, 2 hukum. Ini. Kenapa kita berpuasa pada hari kelahiran? Kiai Hamid Pasuruan, saya dari Jakarta ketemu dengan cucunya langsung. Kiai Hamid Pasuruan itu berpesan, siapa yang berpuasa pada hari kelahirannya, maka tidak ada penyakit yang akan merusak tubuh. Makanya sahabat itu jangan sakit. Itu hikmah itu. Cuma kita biasa susahnya tidak tahu tanggal hari apa kita lahir. Saya itu Pak, ketika belajar tasawuf di Aceh, saya baru datang langsung menurut takdiran, kau lahir hari Rabu. Saya berdebat, tidak Pak Kiai, itu sama. Saya lahir hari Senin, karena di kalender saya kelahiran saya itu 12 Desember 1983. Itu pas hari Senin. Apa dia bilang? Itu salah. Kau lahir hari Rabu. Karamah beliau itu dia bisa tahu. 4 itu dia bisa pastikan. Yang pertama baru melihat orang langsung dia bilang, kau nanti 3 kali menikah, kau 2 kali menikah, langsung dia tahu. Yang kedua dia bisa tahu bahwa ini orang lahir hari sekian. Dia bisa tahu. Itu keramahnya beliau. Tapi kita susah mengikuti. Saya tinggal sama beliau lebih 1 tahun, susah mengikuti. Karena beliau itu jam 11 malam sudah bangun sholat sampai subuh. Setiap malam, biasanya jam 10 bangun sholat itu sampai subuh. Kemudian sandalnya dari rumah itu dia cuma simpan di depan pagar masuk ke masjid. Kalau di dalam masjid ada sandal jepit warna kuning, itu dia pakai untuk masuk ke pekarangan masjid. Saya pernah tanya kenapa itu, karena sama-sama sandal jepit. Dia bilang yang timbunan di dalam masjid ini sedekahnya orang. Kalau dia melekat di alas sandal guna, saya tidak bisa bertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jadi dia tidak berani pakai sandal masuk ke dalam. Itu beliau. Tapi kalau kita biasanya Pak, jadi masjid dia dibongkar dibawa ke rumah. Ya, pada itu pantangan beliau tidak sekali. Beliau tidak mengajarkan bahwa ketika singgah di warung bayar dulu nak baru makan. Ketika engkau makan dulu baru bayar, sama ketika engkau mengambil barangnya orang nanti sudah kau makan baru kau minta. Itu mungkin halal tapi tidak berkah. Itu bisa dilihat. Jadi sederhana sebenarnya. Dia sampaikan banyak. Karena di saya hanya belajar adab. Kalau belajar tasawuf kau harus 40 tahun katanya tinggal. Saya tidak mampu. Yang mengatakan kau cukup belajar adab. Dia kesampaikan orang yang sudah berbohong itu tidak boleh bunuhnya dia pakai sholat.
karena itu sudah kotor. Tasawuf begitu. Kalau tinggi ya sembarang berbohong 10 kali tetap mesti bisa dipakai. Makanya tasawuf itu lari ke adab, kajiannya ihsan namanya. Kalau tauhid itu larinya ke iman. Ulamanya disebut murabbi. Kalau tasawuf ulamanya disebut mursyid. Kalau turun ke bawah kajian Islam itu bicara hukum, ulamanya disebut fuqaha. Mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hanbali. Kalau ulama tauhid disitulah Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Sufi dengan Syiah. Kalau naik ke atas itu mursyid, namanya tarekat. Mazhabnya itu juga banyak, ada Khalwati, Sufi, ada Sama. Kalau mau dibimbing tauhidnya, maka masuk ke ulama yang murabbi, ahli tauhid, akidah. Kalau kalbunya mau dibimbing, masuk ke mursyid. Sama dengan dokter, ada dokter tulang, ada dokter kulit, ada dokter ahli jantung, ada penyakit dalam. Kalau kau kena penyakit jantung, jangan ke dokter kulit. Kalau sholatnya mau khusyuk, jangan tanya ulama fikih, tanya ulama qalbu. Kalau mau tahu sah atau tidak sholatnya, tanya ulama fikih, jangan tanya ulama tasawuf. Kan begitu. Ini harus dibedakan. Kadang-kadang mengatakan tasawuf itu haram. Iya, karena dia tidak paham. Itu juga biasa dicampur, Pak. Kajian tasawuf dikasih turun ke fikih, kajian fikih dikasih naik ke tasawuf, rancu sampai ustaz juga bingung. Banyak juga ustaz kok begini, karena dia campur. Tasawuf itu kalau makruh dia sudah haram. Kan begini, kalau ada baju kau malu pakai katamu dengan Pak Wali Kota, mestinya kau malu, lebih malu pakai katamu dengan Allah. Kan begitu. Istilahnya kau baju kita masih dipakai logo tinggi, mestinya masih dipakai masuk banyak. Mana penghambaan kepada Allah ketika kau malu ketika dilihat oleh orang dengan pakaian itu, tapi kau tidak malu pakai di hadapan Allah. Itu jadi masalah. Jadi itu makanya dalam agama itu banyak kaidah. Silakan pelajari. Ulama juga terbalik, Pak. Ada ulama tasawuf, ada ulama fikih, ada ulama tafsir, ada ulama hikmah. Di situ kan ada ulama hadis. Di situ banyak. Kalau ulama fikih itu hukum-hukum. Kalau dia sakit berobat. Kalau ulama tasawuf kalau sakit jangan berobat. Karena Rasulullah mengatakan sehari semalam umatku kena penyakit, 1 tahun dosanya dihapuskan oleh Allah. Kalau kau berobat itu kau tidak syukur. Makanya Imam Ghazali itu benar ketika dia menangis ketika tidak sakit sekali dalam 1 bulan. Karena dia takut kalau Allah melupakan dia, bahwa bulan ini saya dosaku tidak dihapuskan. Ketika dia sakit, dia syukur bahwa Allah masih mengingat aku. Kalau kita sakit setiap bulan, Pak, pasti tangannya dicurigai. Mungkin ada di kiri. Ini jadi masalah. Biasanya. Makanya dalam agama itu begitu. Kalau tasawuf begitu, tapi kalau saya tidak usah ambil murni tasawuf, tidak usah. Fikih juga tidak usah, ambil tengah-tengah. Makanya kalau sakit, dikte. Ya Allah, kalau ini penyakit musibah, ampuni segala dosaku dan sembuhkan penyakitku. Tapi kalau ini ujian, berikan kekuatan aku menghadapi dan angkatlah derajatku. Tapi ketika ini penghapus dosa, jangan kau sembuhkan kecuali dosaku telah engkau bersihkan. Itu jalan tengah. Jadi ambil tengah-tengah, jangan sembuhkan sakit lagi bisa, tidak usah. Tapi kadang orang sakit itu baru ingat Allah. Ketika waktunya kuat berdiri tidak bilang Allahu Akbar, tapi ketika sakit lututnya berdiri Allahu Akbar. Itu kadang-kadang begitu. Karena itu doanya Rasulullah, ya Allah, janganlah engkau membiarkan umatku jauh darimu. Makanya ketika Allah turunkan nikmat kita tidak sadar, maka tunggu musibah. Pasti. Karena dia panggil kita dengan kenikmatan, kita tidak datang, maka tunggu ada musibah datang. Karena nanti kau datang ke situ,
Makanya perempuan ketika Adam dengan suaminya, dia selalu nonton sinetron. Dia nggak tahu, dia di Facebook sampai ke TikTok, lihat semua itu goyang-goyang. Ketika Adam, tapi nanti ketika suaminya selingkuh, baru sholat hajat, subhanallah, subhanallah. Untuk selingkuh, seandainya tidak, maka dia tidak sholat hajat. Kan begitu. Makanya ulama kita mengatakan lihat hasilnya, jangan lihat menyakitkannya. Maka itulah makna cari hikmah di balik musibah. Kayak ayat yang kita bacakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Sering kita baca dulu. Dai sering membaca kalau Ramadan itu sering diucapkan itu. Pada ujung-ujungnya dia suruh kita bersedekah. La in syakartum, jika engkau bersyukur maka aku akan tambahkan. Wa la in kafartum, jika engkau kufur tidak mensyukuri, maka inna azabi lasadid, ketahui bahwa azabku amat pedih. Ini sederhananya begini, kalau saya turunkan kenikmatan kepadamu tapi kau tidak sujud, maka tunggu penyakit, karena nanti kau sakit baru kau sujud. Itu intinya. Makanya kita diminta bersyukur ketika sehat, datang ke masjid. Ketika diberi kenikmatan, sedekahkan. Kenapa? Supaya Allah tambah. Tapi kapan kenikmatan dikasih kita tidak memanfaatkan untuk agama, berarti Allah sudah tahu kau ini tidak sadar kalau ini, maka saya akan ganti yang menyakitkan. Karena doanya Rasulullah, jangan membuat dia jauh. Ini kuncinya. Makanya kalau berminta apa tidak dikasih, jangan marah dulu. Kadang Allah itu menahan, bukan tidak mau kasih kita, tapi dia kalau kita ingin menikmati doa. Kan begitu. Ini penting. Makanya sampai tadi berdoa. Hari Kamis kan dilapor toh. Orang berdoa hari Senin, pagi belum dilapor, baru dicatat. Minta hari Selasa dicatat. Hari Rabu dicatat lagi. Hari Kamis dicatat, baru di-store. Kalau hari Senin minta sepeda, Selasa minta motor, hari Rabu minta mobil, malaikat juga bingung. Coba pikir, malaikat pasti bilang, ini orang maunya apa? Hari Senin kemarin minta sepeda, ini hari minta motor, besok minta mobil. Allah tanya, pada dia tahu apa yang diminta hamba. Mereka bilang, banyak sekali, tidak usah dikasih dulu. Kan begitu. Sama dengan kita, analoginya sederhana begini. Ketika ada anak kita minta, ma berikan saya sepeda, besok minta es krim, besoknya minta mobil-mobil, besoknya lagi minta sepatu, kita pasti berikan es krim. Ini yang paling rendah. Tapi kalau ada anak kita hari ini minta sepeda, pulang kantor minta sepeda, kita mau tidur dia ingatkan mak sepeda, kita mau berangkat ke kantor mak belikan kak sepeda, 1 minggu saja anak kita selalu mak belikan kak sepeda, pasti kita belikan. Dari situlah makna kalimat ujibu da'wat da'i iza da'an. Ada terakhir, wa isa sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wat da'i iza da'an. Terakhirnya ada ujibu da'wat da'i, saya terima doanya orang yang berdoa. Ada lagi terakhirnya iza da'an. Kalau dia berdoa berarti ada orang meminta, tapi sebenarnya tidak meminta, dia cuma mengadu. Itu tidak dikasih dulu. Nabi Musa saja Pak yang Nabi berdoa 40-30 hari, disuruh tambah menjadi 10 hari. Makanya Imam Ghazali mengatakan ijabu doa arba'ina yauman mania. Kalau mau diterima doanya 40 hari jangan ganti. Makanya jemaah tabligh itu keluar 40 hari supaya jadi istiqomah untuk menguatkan iman. Itu makanya kita itu tidak usah ini, kalau ada yang berdakwah silakan pakai semua modelnya. Ada penceramah yang suka putar-putar, tidak masalah, karena itu ada jemaahnya. Artis itu Pak mau belajar agama tapi mau santai, ustaznya normal.
cocok dengan dia karena mau belajar agama tapi santai senang hatinya ketawa, itu yang dia inginkan. Jamaahnya ada, agama itu luar biasa. Kalau mau yang dimarah-marahi Ustaz Yahya Waloni, ya kan? Khusus untuk uji akidah silakan Pak, dan kata dia. Kalau mau pakai yang tenang, guru Profesor Doktor Nasaruddin Umar, tenang sekali, lembut penyampaiannya, dia memilih kata yang pas. Jadi orang yang tidak mau dimarah-marahi dengar itu. Kalau mau dengar yang campur-campur banyak juga, mulai yang putar-putar sampai ujung kembali banyak. Tapi kalau saya yang penting intinya ada kebaikan yang bisa kita ambil. Cuma agama ini harus dikawal oleh dua orang. Yang pertama orang kaya, supaya dia tidak mudah memperjualbelikan agama. Yang kedua adalah orang yang akhlaknya baik, supaya ilmunya atau yang kita ambil itu berkah. Ini penting. Jadi jam berapa masuk bisa Pak? Ya? Masa kendaraan ini barusan ada kamu jaga lama masuk bisa. Jadi kemudian saya lanjut begini, dalam agama itu tadi lakaneja agung ini penting kita amalkan karena ini sifatnya ulama. Dalam ilmu hikmah itu yang menjaga lakaneja agung itu ada 7 singa putih. Sehingga ulama mengatakan orang yang membaca lakaneja agung itu akan dijaga rumahnya. Tapi kalau saya tidak hafal lakaneja agung, pakai saya Bismillahirrahmanirrahim 21 kali, tipis ke kuku. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Itu 21 kali. Semua kuku tangan, jari tangan dengan kaki 1 kali dipusat. Itu tidak akan kena sihir, tidak dimasuki jin, tidak dinaiki pencuri rumahnya, rumahnya tidak akan kebakaran dan tidak kena banjir kecuali bikin rumah di dekat sungai. Itu pas malam 21 kali, itu ada di Fathul Muin. Kalau 40 kali dibacakan kepada orang yang pingsan, itu bisa sadar. Itu pas malam. Kalau 876 kali diawali suratul Fatihah ditutup dengan surah Al-Kautsar, maka itu bisa membuat kalau ada sesuatu yang kita mau jual tidak mau laku, bacakan itu hikmah. Laku itu. Mau jual mobil tidak mau laku, bacakan 41 hari insyaallah. Berkahnya jual rumah begitu. Janda tidak laku pakai juga. Mohon maaf, jangan marah dia. Iya. Kenapa? Ada orang mengatakan sebenarnya basmalah ini itu luar biasa, Pak. Orang yang amalkan itu. Ulama kita beruta Kiai Abdul Yusuf Presiden Rek, saya diberitahu itu Pak. Sini Jafar Bangko. Yang mengatakan begini, saya pernah bawa guru pergi ceramah. Itu di bodi, di Sidran dia start. Mulai dari naik mobil itu dia baca basmalah. Tidak pernah berhenti baca basmalah hingga sampai ke bodi. Itu jaraknya kurang lebih hampir 100 kilo. Pulang dari bodi baca basmalah lagi. Nanti sampai di pondoknya baru dia tanya, Pak Kiai, tadi saya dengarkan banyak basmalah terus di belakang saya. Saya mau tanya, itu basmalah berapa kali dibaca? Apa yang dia bilang? Jangan hitung kalau zikir. Kalau wirid silakan hitung. Orang zikir itu selalu hitung zikir. Dan saya pernah diajar begini, zikirlah yang banyak. Kan zikran kaziran. Ya alladzina amanu zkurullaha zikran kaziran. Berzikirlah dengan zikir yang banyak. Mana yang banyak? 3.000 itu tidak banyak karena 4.000. Kau baca 20.000 itu tidak banyak karena ada 30.000. Kalau kau baca 100.000 masih ada yang bisa ambil 300.000. Tapi mana zikir yang banyak? Ketika engkau tidak menghitung dan tidak tahu berapa jumlahnya, itulah yang banyak.
Kadang-kadang sholat sunat itu, sholat sunat mutlak tidak dihitung. Berarti jumlah rakaatnya tidak usah dihitung, biarkanlah Allah yang menghitung kalau mutlak. Kecuali sholat sunat khusus ya harus dihitung. 2 rakaat sebelum subuh dihitung, jangan sampai melakukan sampai tidak berhenti, itu jadi masalah. Kecuali sholat sunat mutlak tidak usah dihitung, itu sholat sunat mendekatkan diri kepada Allah. Silakan lakukan saja, perbanyak subuh. Kalau sholat sunat subuh ya 2 rakaat saja. Cuma nanti kan terbagi rakaatan fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Ada lagi hadis rakaatan qabla al-fajr. Di sini berbeda. Dia mengatakan sholat sunat fajar dengan sholat sunat subuh itu beda. Karena satu hadis mengatakan rakaatan qabla al-fajr, satu mengatakan rakaatan al-fajr. Mana yang benar Pak Ustaz? Ya kalau berpendapat begitu, ini salah satunya. Ketika ada yang salah tetap dapat 1 pahala. Al-mufti'u bi al-ijtihad lahu ajrun. Kalau dia salah dia dapat 1 pahala, kalau dia benar dapat 2. Yang berdebat tidak ada apa-apa. Itu kuncinya. Kalau sholat sunnah subuh yang paling bagus itu rakaat pertama al-nasr, rakaat kedua al-tarakaifah, supaya tidak kena penyakit tulang, tidak sakit lututnya dalam punggungnya. Ya kalau kita tahu makan apa hilang ke ini kenapa? Bacaan surahnya itu alam nasr rakaat pertama, alam tarakaifah rakaat kedua itu obat tulang. Jika sunnah Jawa suruh kan itu ada Syed Abdul Hamid Al-Qudsi. Kalau alam nasr rakaat pertama li'ila fi Quraisy pada rakaat kedua tidak ada musuhnya yang bisa mencelakai. Orang yang terjun ke politik suruh amalkan ini, karena tipu daya musuh tidak akan sampai. Itu di kitabnya Imam Ghazali. Itu hadis. Kalau kuliah wal kafirun rakaat pertama 1 kali, Allahu ahad 3 kali di rakaat kedua pada sholat sunat subuh, itu sama kalau bersedekah emas seperti bumi besarnya. Itulah makna kalimat rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Mau pilih mana? Pak Burhan bilang ke alam nasrah, alam tarakaifah. Selamat dari tipu daya musuh, alam nasrah dan ila fi Quraisy. Kalau mau dapat pahala besar seperti bersedekah emas seperti bumi, kuliah wal kafirun dan surah Ikhlas 3 kali. Kalau mau dapat semuanya, rakaat pertama alam nasrah baru kuliah wal kafirun, rakaat kedua alam tarakaifah baru diilahi Quraisy baru Ikhlas 3 kali. Itulah yang disebut dengan bumi sholat sunat subuh. Ya begini. Nampaknya di situ. Kalau ada juga kenapa panjang sekali? Tidak masalah. Kan panjang dalam sholat itu kan dapat pahala banyak. Apalagi sholat sunat sesudah duhur. Itu kan hadis sahih. Siapa yang sholat sunat 4 rakaat sesudah duhur, rukunya lama, bacaannya panjang, rukunya lama, sujudnya lama, itu 70.000 malaikat menjadi makmum di belakangnya. Tapi bacaannya panjang, rukunya lama, sujudnya lama. Ulama mengatakan ruku lama itu dibaca 41 kali subhana rabbiyal azim, atau 21 kali. Sujud subhana rabbiyal a'la baca 21 kali, itu baru lama. Di situ ada malaikat yang menjadi makmum di belakang. Itu yang akan mendoakan kita. Ini salah sunat duhur saja, 2 rakaat 1 salam. Benar Pak Ustaz, tidak banyak supaya sahabat, cuma inna atayna, ya baca 100 kali pasti panjang Pak. Tidak usah pusing. Nabi kan pernah mengulang-ulang 1 ayat di dalam Al-Quran, dia baca dalam sholat. Tidak masalah Pak, dalam agama itu mudah. Padahal bahkan kalau kita mau telusuri dalam ilmu fikih, dan ulama fikih itu kan sepakat, Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hanbali, bahwa yang wajib dalam sholat bacaan itu cuma 5. Allahu Akbar, takbiratul ihram, Fatihah, syahadat, sholawat, dan salam. Cuma ini wajib. Niat itu kan selesai sholat. Makanya kalau tidak tahu sholli, tidak tahu, bilang saja saya sengaja sholat mengikuti sholat dikerjakan Pak Imam. Allahu Akbar, selesai. Karena itu sebenarnya. Kemudian
Allahu Akbar takbiratul ihram itu wajib. Doa itu kan sunnah. Allahu Akbar kabir Allahumma barik. Itu kan sunnah. Tidak membaca itu kan cuma rugi. Ada juga orang keliru Pak. Kalau wajib dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan berdosa. Cocok. Kalau sunnah dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Itu jadi masalah. Makanya anak kita tidak sholat sunnah. Kenapa tidak sholat? Tidak apa-apa. Nah, mestinya kalau sunnah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan rugi. Kan guru-guru SMP biasa, sunnah dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Anaknya tidak ada sholat sunnah, marah-marah gurunya. Nah, tidak apa-apa Pak. Ini juga jadi masalah kan. Makanya, tapi di sini ada sahabat-sahabat kita dari para pendakwah ini, ada sahabat saya dari Mimran. Ini sebenarnya yang komunikasi terus. Alhamdulillah, saya bisa datang di sini. Sebenarnya saya tidak pernah jadwalkan sampai di sini. Nantinya makanya di Murabadan. Tapi takdir yang Allah mentakdirkan kita bersilaturahmi malam. Saya menyampaikan sederhana, tidak usah berat Pak kalau belajar agama, dan terlalu tegang, saudara-saudara, survei itu apa sekali tidak masuk, yang penting sholat. Penting sholat. Kan kunci itu sholat saja. Kalau kita sudah pegang kunci kan sudah bisa masuk, walaupun terlambat. Iya. Cuma kabarnya saya ditanya, Ustaz, bagaimana hukumnya kalau orang bangun masjid dan dia tidak sholat? Saya bilang pasti ada rumahnya di surga, ada hotelnya di surga. Saya mau Pak Eki yang punya hotel. Iya, ada hotel yang disebut karena Rasulullah mengatakan man bana masjidan di dunia lillahi ta'ala wa rawahu lahu khairan jannah. Siapa yang membangun masjid di dunia dengan lillahi ta'ala, maka akan dibangunkan istana di dalam surga. Kalau dia tidak sholat, ada rumahnya cuma dia tidak masuk. Kan begitu saja. Kan cuma dikatakan dibangunkan istana, Nabi tidak mengatakan masuk surga. Kalau sholat ya kuncinya, makanya bersedekah dengan sholat. Makanya salam digadaikan. Panitia pintar, sudah salam jalan celengan. Kan begitu. Sholat itu kuncinya kalau mau punya tempat isi. Kalau tidak isi tunggu pasti karena ada haknya orang di situ. Kenapa kita mobil kecelakaan? Rezekinya bengkel yang mau diambil karena celengan lewat atau tidak isi. Begitu. Makanya kalau Allah minta dengan normal-normal kita tidak kasih, bagi dia sudah tadi bersedekah tidak kasih, nanti Allah akan paksa dengan musibah. Yang begitu. Kenapa bolak-balik ke rumah sakit diperiksa lututnya tidak apa-apa, dan kolesterolnya normal semua tapi tidak bisa tidur mata? Itu rasa gigi. Orang sakit. Sudah sedekah. Kunci kita sederhana, Pak. Baru kan rezeki kan harus dibuatkan jalan, makanya dikatakan ada pembuka pintu rezeki. Di sini kan banyak mobil tangki Pak, di sini banyak mobil Pertamina ya, mobil tangki. Berapa liter solar dia bawa? 50. Kenapa mobil tangki itu sering kehabisan solar? Padahal 50.000 liter solar dia bawa. Masuk Pertamina isi solar, padahal ada solar dia bawa 50.000. Karena tidak ada salam yang turun ke tangki mobilnya, walaupun dia bawa banyak. Rezeki di Lauhul Mahfuz itu buatkan jalan, makanya cuma ada minta kasih saya 1 nanti kasih 10. Kan begitu. Yang paling sederhana ini pernah memancing ikan. Kalau mancing ikan itu pakai cacing, itu cacing untuk ikan atau untuk yang memancing? Kalau untuk ikan, Pak, tidak usah pakai pancing, cacing saja dilempar turun. Coba ini. Jadi aku mengi, tadi alati mengi, itu bukan untuk ikan, itu untuk kita. Apa yang kembali beda Pak? Tidak usah kasih pancing, cukup cacing yang dilempar turun, tuh. Karena kalau kasih ikan, tapi kadang pakai pancing, karena caranya diambil harus dipancing. Sedekah begitu memancing, toh. Makanya Allah mengatakan kasih saya 1 nanti saya kasih 10. Kan begitu. Makanya bukan jalan. Makanya kalau doa ya Allah
tidak boleh hitung-hitungan begitu. Tapi kan begitu, kalau sudah masuk prinsip Imam Malik dengan Imam Ghazali berdebat itu karena Imam Ghazali mengatakan rezeki itu harus dicari. Kalau kau tidak cari, kau tidak dapat. Imam Malik mengatakan tidak. Tunggu dulu, paham? Rezeki itu sudah diletakkan sebelum kau lahir. Ada malaikat yang disuruh bagi, tidak mungkin sama bagi. Tunggu saja, jangan bawa. Tidak usah capek pergi cari. Perbaiki saja sholatmu, malaikat akan antarkan. Menurut saya mengatakan tidak mesti dicari, mana mengatakan tidak usah dicari. Kalau orang pergi ke pasar biasa jadi rezeki itu kan gitu, salah jalan itu. Rezekinya pun sudah diatur oleh Allah, ada malaikat yang disuruh bagi, dan malaikat itu tidak pernah salah bagi, Pak. Ini Imam Malik, sehingga dia mengambil analogi bahwa tidak, rezeki itu diatur oleh Allah. Langsung Imam Ghazali mengatakan tidak, harus dicari. Burung yang tinggal di sarangnya kalau tidak keluar mati kelaparan. Imam Malik mengatakan tidak, kalau begitu usahamu yang menyebabkan rezekimu itu kok keliru. Ternyata berdebat sampai subuh. Selesai sholat subuh Imam Malik tinggal berzikir. Imam Ghazali jalan-jalan, dia dapati orang panen anggur, dia sih ke batu. Selesai panen anggur, dia dikasih hadiah anggur 1 keranjang. Lalu dia bilang, ini benar, saya bekerja makanya dikasih rezeki anggur. Imam Malik tinggal di masjid tidak ada apa-apa. Dia ambillah anggur itu, dia bawa ke Imam Malik. Lalu dia kasih tahu Imam Malik, ini ada hadiah. Lalu Imam Malik mengatakan, itu pasti anggur. Tadi sesudah sholat subuh saya berdoa kepada Allah kepengen makan anggur, dan anggurnya datang, saya tidak bekerja. Imam Malik itu, Imam Ghazali itu mengirim berapa? Begitu. Makanya dia sama protes. Jadi apa gunanya kita bekerja kalau begitu? Imam Malik berjawabannya, seandainya bukan tetesan keringatmu yang menjadi penghapus dosa dan menjadi saksi kalau di hadapan Allah, tidak usah kau bekerja. Itu kuncinya. Ulama yang tawakal dengan yang mau bekerja kan masing-masing dikasih jalur rezeki. Makanya kalau saya tidak bekerja tidak dapat rezeki, benar juga. Karena memang ada jalur begitu, usaha baru didapat. Boleh mengatakan cukup memperbaiki ibadah, Allah akan datangkan. Betul juga. Begitu. Karena ada bukti itu. Fataqabbala rabbuha bi qabulin hasanin wa 'abbadaha nabatan hasanan wa qala Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria mihrab wajada indaha rizqan. Itu jelas dalam Al-Qur'an. Hanya tetapi jangan usah belajar itu. Nanti proyek di sini mati semua. Dia saja. Makanya ini sudah bisa. Sudah bisa. Lanjut lagi ya. Ayo. Begini. Makanya sebenarnya tapi ada kalimat Imam Malik yang orang tidak tangkap. Saya pun sendiri ketika membaca kisah ini hanya lewat ternyata begitu. Ternyata ada kalimat Imam Malik itu yang dipakai ulama. Maka Imam Malik pernah bicara Unnak kurang masuk payasu. Aku tadi setelah sholat subuh kepingin sekali makan anggur. Makanya saya berdoa kepada Allah. Itu kalimat itu. Saya berdoa kepada Allah sehingga Allah datangkan saya tidak bekerja. Pertanyaannya ini dicari. Doa apa yang dibaca Imam Malik? Dia tidak bekerja, rezeki datang. Itu tidak diajarkan. Atau dikasih tahu. Itu dibaca 70 kali atau 100 kali pas selesai sholat Jumat. Allahumma gfirli bihalalika an haramika waghnini bifadlika amman siwaka. Itu doa. Dihafal kan? Kalau tidak hafal ngomong. Saya tidak tahu. Itu doa. Tapi sebenarnya kan ada doa-doa kita yang dipakai. Rasulullah kan mengatakan kalimatani hafifatani lisan sakidatani dan lisan hafifatani ar-Rahman. Ada 2 kalimat yang mudah diucapkan oleh lisan, berat timbangannya dari kemudian dirindukan yang Maha Rahman. Itu kan subhanallah yang di subhanallah azim astagfirullahaladzim. Itu dibaca 100 kali sebelum sholat subuh atau sesudah sholat subuh. Kalau la ilaha illallah malikul haq mubin itu kan tertulis di Ka'bah. Orang Bugis mengatakan isi makna Ka'bah.
itu tidak akan panggil orang yang membacanya secara besar. Itu dibaca sesudah itu. Kalau ingin semua masalah yang mudah diselesaikan, maka baca sesudah sholat asar 100 kali Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Itu cukup maka saja. Apalagi kalau baca Waqiah, kalau mau sholat duha, itu sholat duha itu mengundang rezeki cepat, karena sedekahnya itu bukan 2 rakaat sholat sunat duha. 4 rakaat tidak akan miskin hingga dia beriman. 6 rakaat disiapkan pintu surga, namanya babu duha. 8 rakaat dapat rahmat. 10 rakaat itu untuk hajat. 12 rakaat dibangunkan istana di dalam surga. Ada orang sholat sunat duha 2 rakaat bermukai itu tidak kesampaian, karena 2 rakaat itu sedekahnya dulu. Kalau mau tidak miskin, kata Nabi, 4 rakaat. Kalau mau dapat pintu surga babu duha, kasih cukup 6. Begitu. Makanya duha itu adalah sudah duha 1 tahun, tapi begini juga ya, kena 2 rakaat. Hanya obatnya itu obat lutut saja. Nah, ini sudah masuk waktu isya, makanya saya wasiatkan amalan itu yang penting kita terus istiqomahkan. Sedekah subuh biar 2.000 pak 1 subuh itu lanjutkan terus, daripada 500.000 1 bulan kita rugi. Loh, mana yang banyak Pak Ustaz? 2.000 setiap subuh atau 500.000 setiap bulan? Yang 500.000 setiap bulan memang banyak, tapi rugi. Kalau 2.000 setiap subuh sedikit memang tapi untung. Kenapa? Karena malaikat itu seperti remote. Kalau tidak sedekah dia doakan, kalau tidak sedekah dia diam. Kan begitu. Kalau serahkan sedekah dalam 1 bulan, malaikat cuma 1 hari berdoa, besoknya tidak doakan. Kalau setiap subuh malaikat berdoa, makanya sesekali itu malaikat yang capek. Tidak apa-apa. Kenapa sedekah subuh itu tinggi pahalanya? Karena 2 malaikat yang ketemu, malaikat penjaga malam dengan malaikat penjaga siang. Malaikat penjaga siang itu turun di waktu zahar. Makanya menjelang subuh itu ayam berbunyi, karena dia melihat cahaya putih. Makanya malaikat Rasulullah mengatakan ketika ayam berputih itu melihat malaikat. Kemudian malaikat penjaga malam masih ada, sama dengan petugas di Pertamina. Petugas di Pertamina yang jaga malam masih ada, yang jaga siang sudah datang. Ketemu lagi waktu pagi, makanya banyak petugas di sini kalau pagi. Begitu juga malaikat penjaga malam masih ada, penjaga siang sudah turun, ketemu di waktu subuh. Itulah kenapa sholat subuh disaksikan oleh malaikat. Padahal tidak ada sholat tidak disaksikan malaikat. Cuma karena 2 kelompok malaikat yang mendoakan sehingga berkahnya besar. Makanya sedekah subuh itu penting. Kalau mau buat keturunan yang ahli ibadah, tauhidnya kuat, maka berhubunganlah sebelum atau sesudah sholat subuh. Itu intinya. Kalau bapak bikin sesudah sholat isya, kalau itu anak nanti masuk di pesantren, lebih cepat sampai ke rumah daripada pengantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikianlah pengajian umum Kota Muhammad Yusuf Eswas ini. Sebenarnya masih banyak dan masih mau kita juga mendengarkan tausiah beliau, tetapi waktu membatasi kita. Namun kami sampaikan bahwa insya Allah salat subuh nanti beliau akan memberikan juga pengajian subuh di Masjid Agung Al-Hijrah. Setelah itu besoknya akan menuju ke Balikpapan dan kembali ke Sulawesi Selatan. Sebenarnya agenda beliau dadakan di kota. Sebenarnya beliau kembali hari ini, akan tetapi ya seperti yang disampaikan tadi, takdirnya kita bertemu dengan beliau, takdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mungkin baru pertama kali buka di kota Bontang. Ya, kota Bontang ini kota taman, tertib, agamis, aman dan nyaman. Ya, ya. Baik Bapak Ibu sekalian yang berhormat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena waktu isya telah masuki, demikianlah pengajian kita. Semoga ilmu atau tausiah atau pengajian disampaikan oleh kita bisa kita
ambil dan kita amalkan, walau hanya satu paling minimal. Karena banyak hikmah yang disampaikan tadi, tetapi ujung bagi kita akan kembali tidak ada yang bisa kita amalkan. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma ila awalil qarin, Allahumma musta'an wa billahi taufiq wa tawfiq. Assalamualaikum